Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channelku. Jadi hari ini rencananya tuh saya mau pergi ke Brugge. Jadi Brugge itu adalah salah satu kota favorit saya di Belgia karena dia itu punya bangunan-bangunan yang bagus ya, dan juga dikelilingi oleh kanal. Jadi mirip-mirip Amsterdam lah. Cuman Amsterdam kan jauh ya. Jadi saya kalau memang kangen sama Amsterdam, saya perginya ke Brugge. Cuman kalau menurut saya sih Brugge lebih bagus sih. Ya bias ya, maksudnya mungkin karena saya tinggal di Belgia jadi saya bilangnya Brugge tuh bagus. Cuman ya Amsterdam, Brugge sama-sama bagus lah. Cuman karena saya deketnya ke Brugge, jadi saya memang lebih sering pergi ke Brugge daripada ke Amsterdam. Saya ke Amsterdam baru sekali, dan ya untuk ketemu temen lah gitu. Jadi jadi hari ini kita mau pergi ke Brugge dan tonton terus videonya ya. Jangan lupa dimatiin lampunya. Nah, di sini ada Fietspunt. Jadi ini tempat buat parkirin sepeda kalian. Fietsenstalling namanya, Statieplein. Jadi saya mau parkirin sepeda saya di sini. Nah, ini adalah bagian dalam dari Fietsenstalling, dari parkiran sepeda. Kalau di Jakarta kan banyaknya parkiran motor ya. Nah, jadi sepeda di sini tuh memang harus didouble juga kuncinya. Contohnya saya ada kunci ini ya, ring slot sama ketting slot. Jadi ada dua kuncinya. Dan memang harus didouble gitu soalnya kadang suka dimalingin gitu di sini. Ya, jadi waktu itu tuh saya kehilangan sepeda saya di sini, dan ya udah, walaupun udah diregistrasi tetap aja sepedanya hilang. Dan sampai sekarang nggak ketemu. Tapi waktu itu saya memang cuma digemboknya cuma sekali aja, jadi saya nggak punya kunci yang lain. Kalau sekarang kan ada dua ya, memang saya sengaja beli untuk pengaman tambahan gitu, karena kalian nggak tahu lah, di sini kan juga ya banyak orang-orang yang jahat gitu. Nggak kayak di Jepang, saya nggak tahu sih, mungkin di Jepang juga ada yang jahat, cuman di sini nggak yang sejahat di Jepang lah, intinya kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita mau beli tiket dulu, soalnya saya belum beli tiket ya. Saya mau beli tiket, jadi kalau mau beli tiket itu bisa dua. Kalau nggak di mesin tiket, nanti kita akan tunjukin mesin tiketnya itu kayak gimana sih cara kerjanya. Kalau nggak beli di di loket. Loketnya itu ada di bagian dalam stasiun utama. Cuman sekarang saya maunya beli tiket yang ini aja deh. Udah. Tiket yang ada di mesin. Nah, ini adalah mesin tiket kereta listrik. Kereta api. Jadi di sini kita akan beli tiket. Cara belinya gimana sih? Nah, caranya gampang, tinggal dipilih aja bahasanya. Saya misalnya maunya bahasa Belanda. Klik here om verder, karena saya kan ini ya anak muda ya. Jadi anak muda tuh suka dapat diskon gitu. Jadi saya mau pilih yang youth ticket ini. Als, terus pilih kotanya kemana. Tadi kan Als kota asal, terus sekarang pilih Brugge. Brugge. Nah, setelah itu volgende, karena saya mau beli tiket pulang pergi, jadi heen en terug. Kalau enkel tuh cuma sekali. Terus tweede kelas untuk tanggal sekarang. Nah, tinggal bayar, betalen deh. Nah, jadi sekarang saya udah beli tiketnya, saya udah punya tiketnya. Dan ini kita lagi nungguin kereta ya. Jadi keretanya nanti sebentar lagi datang. Jadi saya itu beli tiket yang ke Brugge, dan itu harus transit sekali di kota Gent.
sepeda. Jadi ini ada toiletnya di sini. Saya males lah duduk deket toilet, jadi saya mau lanjut aja. Excuse. Jadi karena kereta ke arah sana, jadi saya mau duduk di sini. Kira bisa duduk juga. Jadi tampilannya kayak gini sih keretanya. Dan ini ada jendela keluar. Kent Pieters, eindstation, dubbel så duur ut hun feine sånn dekk nok. Ya, jadi kita sudah sampai di stasiun Ghent, St. Peters. Nah, jadi kita nanti mau ambil kereta yang lain dari stasiun ini. Ghent, St. Peters. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di stasiun Ghent St. Peters. Dan sekarang gue lagi nungguin kereta yang ke Brugge. Dan keretanya belum datang. Sekarang jam berapa? Gue nggak tahu. Cek dulu. Sekarang sudah pukul 10.28 dan keretanya itu sampai di sini pukul 10.30. Jadi keretanya tiba pukul 10.36. Jadi bukan 10.30. Dan gue mau agak jauhan dari orang-orang soalnya masih corona ya. Jadi memang baiknya agak jauh dari orang-orang. Nah, keretanya sudah datang. Ini adalah kereta yang ke Brugge. Jadi ya keretanya memang agak beda ya. Ini kereta kayak double decker gitu. Jadi ada dua lantai di sini, lantai dasar sama lantai 1 ya. Dan saya mau naik di sini aja. Jadi orang pada keluar dan biasanya kita nungguin di sebelah di sisi pintu supaya mereka bisa lebih mudah keluar. Nah, kita mau ke atas. Mau di sini aja deh. Soalnya rame banget. Nah, di pojokan situ juga ada kayak kursi tapi cuma satu doang. Itu kayaknya buat introvert deh. Ini tempatnya terlalu gede buat saya. Saya mau pindah ke tempat yang ini aja deh, yang buat introvert sebelah sini. Kan saya cuma sendirian ya, jadi cukuplah di sini. Kacanya nggak terlalu bagus ya, maksudnya nggak terlalu bersih gitu, nggak terlalu jernih. Yang tapi masih kelihatan lah di suasana di luar.
Landelijke, Rome, Sint-Pieters, Kwaadweg, Wetteren, Wichelen, Scholen, Rutgeraal, Malderen, Londerzee. Halo guys, sekarang kita sudah sampai di Brugge. Nah, di belakang gue ini adalah stasiunnya ya, stasiun Brugge. Dan untuk sampai ke City Center itu masih jalan sekitar 10 menit lah ya. Dan memang harus pakai masker di sini. Soalnya itu kan stasiun ya, jadi stasiun itu di dalam stasiun itu kita harus pakai masker. Jadi gue tuh kayak udah bikin list gitu, list tempat yang mau gue kunjungin hari ini. Sini gue berarti yang pertama itu gue mau kemana? Udah gue tandain nih, hari ini mau kesini, mau kesini, mau kesini. Cuman nggak terlalu jelas listnya ya, kayak maksudnya belum dibikin daftar gitu. Pertama kesini, kedua kesini, jadi masih kayak random gitu. Tapi biasa sih gue pertama-tama ke ini dulu ya, kayak ke Mina Water Park. Setelah itu mungkin langsung ke sentrum, kayak lewat apa sih namanya, Saint Salvador atau gimana gitu. Soalnya namanya nama Belanda gitu, agak susah. Jadi gue mau cek dulu, ini apaan sih? Verkennen. Jadi hari ini kita mau pergi ke Saashuis. Jadi yang pertama-tama itu kita mau ke Saashuis. Ya gini, jadi di Eropa, ya mungkin lebih ke Belgia ya. Soalnya gue nggak tahu negara lain kayak gimana. Itu kalau misalnya cuacanya lagi cerah, itu selalu yang hawanya tuh happy, bagus ya. Kayak maksudnya kemanapun kalian lihat tuh pasti bagus. Juga banyak banget kayak apa sih, kayak couple-couple gitu ya yang lagi memadu kasih. Dia tuh gue di sini sendirian, ya nggak apa-apa lah. Kadang sendirian tuh enaknya tuh kita bebas ya mau kemana gitu. Kalau sama orang tuh harus ada kompromi dan lain-lain. Jadi sebetulnya ya gue happy aja sih sendirian. Jadi biasanya itu gue kesana dulu, terus muter ke sana, terus baru ke sini. Karena ini juga jalan pulang ya. Jadi awalnya itu gue ke sana, terus ke pusat kota dan jelajah lah sebentar di pusat kota, terus nanti balik lewat sini. Ya, ini namanya Mina Water, Danau Mina Water. Jadi di situ itu kelihatannya kayak kastil ya. Itu sebenarnya bukan kastil, mungkin dulu kastil, cuman sekarang tuh lebih fungsinya ke restoran sih, cafe gitu ya. Jadi kalau kalian mau minum itu biasanya di situ bisa. Thank you. Nah sekarang kita mau coba lihat ke sini. Kita mau lihat, biasa tuh refleksi jembatan itu bagus pas cuacanya cerah. Jadi sekarang kita mau ambil foto refleksi jembatan. Keren tahu ini. Nah, inilah Belgia, Brugge. Bagus ya. Kalau kalian lihat di sana, itu ada kayak menara pengawas gitu. Cuman dulu tuh dipakainya untuk, kurang tahu juga sih. Gue coba ngejelasin, tapi gue sendiri nggak tahu itu apaan. Memang harus persiapan ya. Kalau mau ngevlog tuh memang harus banyak baca-baca dulu. Ya, tapi beginilah. Yang penting kalian cukup tahu aja kalau di sini tuh ada menara kayak gituan di sini. Jadi kalau ngelihat dari sini tuh kayaknya bagus gitu ya. Karena lagi cerah cuacanya. Coba kalau lagi mendung, ya
Brugge has always its charm whenever it is. Pun kalau lagi mendung selalu ada ininya ya, apa karismanya. Bentar. Aku menemukan rambutan. Ini rambutan Belgia ya, modelnya kayak gini. Rambutan. Jadi yang paling gue seneng dari kota Brugge ini adalah dari arsitekturnya sendiri ya. Soalnya arsitekturnya tuh beda sama di tempat gue tinggal. Kalau di sini tuh kalian bisa lihat rumah-rumahnya tuh kayak apa sih, kayak mentereng gitu, kayak lucu gitu loh bentuknya. Kayak di belakang gue nih kayak rumah di Belanda. Nah, jadi sekarang kita mau ke kita bilang di sini beginage. Itu bahasa Prancis ya. Kalau bahasa Belandanya apa sih? Begijnhof. Jadi kita mau ke Begijnhof. Di belakang ada kuda. Lihat. Ya, begini deh suasana di Brugge. Jadi gue tuh seneng banget yang main-main kesini ya kalau pas weekend. Soalnya emang bagus tempatnya. Apalagi kalau kalian suka foto-foto, itu bagus banget nih Brugge tuh ininya. Kalau bahasa gue nya tuh gegedeknya deh. Kota yang paling, salah satu kota terindah di Belgia sebetulnya, Brugge. Mirip di Amsterdam kan? Nggak ada yang, sebenarnya ini mirip di Amsterdam, cuman di Brugge tuh bangunannya tuh lebih bervariatif ya, lebih bervariasi. Kalau di Amsterdam tuh bangunannya ya gitu-gitu doang. Sini tuh banyak ada yang apa sih, bentuk yang melengkung, ada yang bentuknya kotak-kotak, ada yang kayak gimana. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ke dalam beginage. Nah, jadi biasa di restoran itu suka ada kayak penghangat, penghangat tapi yang khusus dipakai buat di beranda gitu. Jadi orang-orang yang makan di luar itu mereka nggak perlu kedinginan karena memang di sini cuacanya ini ya, suhunya tuh dingin. Nah, ini adalah penampilan dari beginage, penampakan, apa bahasanya, tampilan ya, penampilan sama aja lah. Jadi ini adalah beginage di Brugge. Bagus sih tempatnya ya. Ya, di sini mah di mana-mana juga bagus. Buat yang belum tahu beginage itu apa sih? Jadi beginage itu adalah kayak tempat buat biarawati itu tidur. Jadi kayak sejenis asrama kali ya, atau pesantren kalau di bahasa Indonesianya, bahasa kitanya. Ya jadi mereka tuh kayak biarawati itu kayak tinggal di dalam sini. Ya mereka tinggal di dalam rumah-rumah yang ada di sini dan nggak keluar pun kalau ada sesuatu yang penting aja gitu. Itulah gunanya dari Begijnhof atau beginage. Nah, isinya tuh kayak begini ya, beginage. Yang paling menyebalkan ketika keluar
pas lagi dingin-dingin itu adalah hidung tuh kayak meler gitu ya, jadi kayak ada cairan gitu yang keluar dari hidung gue, tapi bukan ingus, apa ya, kayak cuma cairan aja sih. Dan itu sangat menyebalkan. Apalagi kalau kalian yang pakai kacamata itu biasanya nanti berembun gitu kacamatanya, kayak kayak gini nih. Sungguh menyebalkan, tapi ya gitu deh. Itulah enak gak enaknya tinggal di negara 4 musim ya. Kalau di Indonesia tuh kayaknya gue nggak pernah ngalamin yang ada apa sih, kacamata berembun, hidung meler gitu kan pas keluar rumah. Oke, kita sudah sampai di jembatan yang tadi gue maksud. Nah, ini ada kayak behind fest kayak gitu. Cuman nggak tahu itu fungsinya buat apa gitu. Nah, di sini juga ada yang apa sih, coklat-coklat artisanal gitu. Jadi mereka tuh bikin coklat tuh kayak sendiri gitu. Jadi mereka nggak beli dari mana gitu. Ini hasil karya mereka sendiri. Bagus ya? Apa bukan bagus sih, maksudnya cantik gitu modelnya. Dan mungkin rasanya juga enak. Nggak tahu deh. Setelah ini kita akan pergi ke apa sih namanya, jadi kayak sejenis jembatan gitu, namanya Sint Bonifacius Brug ya. Brug tuh artinya jembatan, jadi kita mau ke sana nanti. Apa sih spesial dari jembatan ini? Ini tuh apa sih, lokasinya tuh kayak romantis gitu, makanya kayaknya ini spesial banget. Gue akan tunjukin ini ke kalian dan kalian bisa nilai sendiri bagus atau enggak jembatannya. Ini juga salah satu area yang cukup populer di Brugge ya. Nah, Krutzhushof. Itu kalau kalian suka lihat reel atau Instagram Brugge, itu selalu muncul foto bangunan ini ya, karena memang ini tuh populer juga di sini. Nah, jadi kita sudah mau mendekati ini apa sih, di Sint Bonifacius Brug itu. Kayaknya masuk ke sini nih atau gimana? Jadi kita coba dulu ke sana. Nanti kalau misalnya bener jalannya, soalnya gue lupa. Nah, ini adalah orang-orang yang mau naik perahu ya. Sini, jadi di sini tuh ada beberapa pemberhentian gitu buat naik perahu. Salah satunya ya di sini. Tapi ada juga di spot yang lain. Jadi tergantung, kalau kalian memang deketnya di sini ya naiknya mungkin lebih baik dari sini. Nah, ini adalah si jembatan Bonifacius tadi. Rame kan, ramai pengunjung. Mereka tuh sebenarnya mau foto-foto tuh di atas. Ini juga lagi ada yang ngantri ya di sini. Mereka mau foto-foto. Turis Spanyol, soalnya pakai bahasa Spanyol mereka.
Nah, ini adalah jembatan Bonifacius yang tadi gue jelasin di awal. Jadi di belakang sini tuh ada gereja gitu, cuman nggak tahu gereja apaan. Mungkin gereja Bonifacius. Ya, jadi kita sekarang berada di Taman The Diver dan ya beginilah karena winter jadi tamannya tuh seolah-olah taman yang tidak berbentuk tapi ya begini. Enjoy. Justru taman yang kayak gini tuh pas winter tuh sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena cahaya matahari itu bisa langsung menembus ya. Jadi kayak kalian yang bisa kalian bisa dengan enak duduk-duduk di kursi taman tadi itu untuk ini ya berjemur gitu. Jadi taman-taman yang kayak gitu tuh di winter tuh sangat dicari justru karena anget. Hier rechts en links de kanalen opbruggen. Beter gekend als de Brugse lijn. Jadi kalau misalnya mau ke pusat kota itu letaknya di sebelah sana. Cuman kita mau main ke sana dulu sebentar dan gue akan nunjukin ke kalian spot foto yang paling populer di sini dan ya, cus. Nah, ini adalah spot foto paling populer di Brugge. Sumpah ya, kalau boleh jujur nih tuh gue tuh lagi lapar banget sekarang dan perut gue tuh udah kayak teriak-teriak gitu minta diisi. Isiin dong. Aduh, kayaknya garing banget sih gue. Aku lelah. Hayati lelah. Jadi kita masih mau ke pusat kota nanti. Tapi gue mau nyari makan dulu deh, gue lapar. Gue sering banget lihat orang foto gitu, dan dia tuh kayak panoramanya tuh dapat gitu di kanal-kanal Brugge. Itu kayaknya di daerah sini deh. Soalnya gue nggak tahu jelasnya itu di mana dan maksudnya titik koordinatnya itu di mana gitu. Cuman yang ngira-ngira aja deh. Kadang kalau kita ke tempatnya langsung tuh langsung ini kayaknya gue kenal nih kayak gitu. Sebenarnya di handphone tuh udah gue ini ya, gue save. Cuman ya hamba kadang suka males ngecek handphone soalnya lagi ngevlog, lagi kerja ini gue. Ini juga sebagai fotografer amatir ya, sebagai fotografer hobis. Kadang tuh gue sampai jongkok-jongkok di tanah tuh atau sampai melata ya di tanah demi mendapatkan hasil foto yang perfect. Sebenarnya nggak ada yang perfect sih, cuman ya there is nothing perfect. So I really have to dig in my full capabilities, something like that. Memang harus dong. Jadi memang harus menggali potensi diri. Ya gimana caranya deh supaya dapat hasil yang kayak gitu. Intinya kayak gitu. Gue orangnya emang ambisius sih. Dulu. Jadi ini gue lagi di Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Ini ada bangunan-bangunan tua di sini ya. Mana sih bangunan yang bagus itu yang orang suka foto-foto?
Gue mau ke sana deh. Coba mungkin di sana ada lagi. Soalnya gue belum pernah ke daerah sini nih. Udah sering ke Brugge tapi belum pernah ke daerah sini. Ini ya kayak ironis banget, sumpah. Ini ya, ini adalah tempat yang gue maksud, yang orang-orang suka foto di sini. Mola, jadi ini adalah juga salah satu tempat yang bagus ya buat foto-foto gitu. Jadi kalau kalian ke Brugge itu jangan lupa mengunjungi tempat ini juga. Ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari pusat kota, jadi ya, explore dikit lah ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu ini di mana. Cuman ya gitu. Kadang kalau kita jalan-jalan terus tiba-tiba nyasar ke tempat yang bagus kan, itu sebenarnya tujuannya ya. Karena gue tiba-tiba orang yang di awal tuh di planning, cuman pas udah ke tempat tujuannya, ke TKP itu tuh ya bagaikan air mengalir aja. Kalau bisa ke situ ya ke situ, enggak ya udah. Oke, sekarang kita nyasar dan gue lapar. Tapi nggak apa-apa nyasar, soalnya ada Google Maps. Jadi kalau waktu-waktu mau pulang gampang. Gue nyasar di suatu tempat, tapi kayaknya nggak jauh-jauh dari sentrum. Mana ini? Tapi bagus kok tempatnya. Jadi nyasar di sini pun bahagia gitu. Walah, bagus kan tempatnya? Ini tuh mirip Amsterdam, tapi bukan Amsterdam. Karena ini Brugge. Capek aing. Ini adalah rumah-rumah di Brugge. Pintunya gede-gede banget ya. Ini apaan? Mungkin garasi. Garasi mobil. Ini gue lagi nyari makan dan sampai sekarang belum dapet ini apa, belum nemu toko. Jadi nggak tahu ini. Mana gue lapar banget lagi. Udahlah pakai gue lulu aja deh. Saya kayaknya formal banget. Ya intinya gue sekarang lagi nyari makanan, cuman nggak ketemu-temu. Mau ke restoran nggak punya duit, jadi susah deh. Sini tuh mahal-mahal. Dan bodohnya diriku itu aku tidak membawa atau tidak menyiapkan makanan dari rumah. Biasa sih gue gitu ya, kalau mau jalan-jalan tuh pasti selalu nyiapin kayak bekal gitu dari rumah, roti atau entah apalah. Cuman tadi tuh memang mepet banget waktunya, jadi gue nggak sempet karena gue tadi tidur tuh bangunnya tuh kesiangan, jadi ya gitu deh.
Perasaan gak dingin-dingin banget, tapi tangan gue kayak ini ya, kayak susah digerakin gitu. Soalnya apa sih? Mungkin karena masih dingin ya, jadi kelamaan di udara terbuka juga nggak bagus sebetulnya. Soalnya otot-otot jadi kaku jadinya. Walaupun gak dingin-dingin banget, kan ada cahaya matahari. Jadi hari ini tuh memang agak-agak anget ininya apa? Udaranya. Nih gue lagi di nggak tahu di mana. Tapi di sini ada tulisannya Jean van Eyck. Ya. Jadi si Jean van Eyck itu setahu gue sih pelukis ya. Cuman Jean van Eyck siapa sih? Gue taunya kayaknya Jan van Eyck. Kok ini jadi Jean? Mungkin diubah ke bahasa Perancis sih. Soalnya orang-orang Belgia tuh kadang gini. Jadi dia punya nama versi Belanda. Terus dia juga punya nama versi Perancisnya. Jadi di sini, jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada nama versi Belandanya Jan van Eyck. Jadi pelukis itu ya. Nah di sebelah sini itu ada nama Perancisnya Jean van Eyck. Harusnya Jean de apa gitu misalnya. Eyck. Eyck, ya lupakanlah. Tidak tahu itu apaan. Gue tuh lapar banget. Ada yang jualan apa gitu, nasi uduk kayak apa gitu ya. Nih gue lagi tetap berusaha mencari makanan, tapi juga kayaknya harus cepet-cepet cari ini deh. Cari apa sih? Cari jalan buat pulang, soalnya udah sore juga. Sebenarnya bukan sore-sore banget sih. Jam berapa sih sekarang? Kita mau lihat sekarang jam berapa di sini. Jam 14.39. Ini sedih banget sih, masa gue beli pizza tapi beneran gue lapar banget sumpah. Dia agak 4 formaggi 14 euro. Boleh lah, lapar gue. Akhirnya gue mendarat di pizzeria. Pizzeria tuh kayak sejenis Pizza Hut gitu deh, cuman dia lokal ya. Tapi tadi gue ketemu yang punya, dia kayaknya bukan orang sini deh. Maksudnya kayak orang asing gitu, mungkin dari Timur Tengah atau gimana. Pizza or pasta? Pizza. Pizza. And drink? You want drink? Water please. Ya. Dan gue nggak tahu, mungkin habis makan gue langsung ke sentrum karena kita belum ke sentrum ya. Jadi gue masih harus ke sentrum nunjukin ke kalian ada apa aja sih di sentrum. Ya biasa kayak Grote Markt kan gitu. Setelah itu mungkin kita pulang, soalnya gue capek. Soalnya besok gue harus kerja lagi. Jadi gue mau malam ini tuh gue bisa nyantai. Karena besok itu gue kebagian shift pagi. Jadi jam 6, jam 5 tuh harus bangun dan nggak beres-beres sih, maksudnya ya siap-siap buat makan dan lain-lain. So yeah, it's going to be a little bit tight. Oke deh. Astaga, pizzanya gede banget. Ayo semuanya, selamat makan. Nah, sekarang kita berada di depan ini ya. Kalau bahasa Jakartanya itu gedung teater. Nah, jadi gedung teaternya tuh seperti ini di Brugge. Gedung teater di Brugge. Dari tadi itu gue ngelihat banyak banget
apa sih mobil yang berplat nomor Belanda ya. Karena mereka tuh lagi lockdown di sana. Terus mereka kebanyakan pada datangnya ke Belgia karena di sini tuh ya kafe buka ya, kayak toko-toko buka. Ya gitu deh. Kalau misalnya di sini lockdown, kadang kita yang ke sana. Kalau misalnya mereka nggak lockdown, ya gitu-gitu aja, ganti-gantian. Nah, ini adalah Grote Marktnya Brugge. Bagus ya. Dan itu adalah menara Belfortnya. Kalau Belfort Pals kan kemarin sudah gue tunjukin kayak gimana bentuknya. Nah, ini Belfort Brugge, karena Brugge itu lebih gede kotanya. Lebih gede dari Aalst ya. Jadi mereka tuh Belfortnya lebih gede lagi. Dan kalau mau tahu gimana balai kotanya, ini dia balai kotanya. Apa bukan balai kota? Apa balai kotanya? Gue lupa deh. Stadhuis, kayaknya ini Stadhuisnya deh. Stadhuis itu artinya balai kota. Nah, ini adalah kartu pos yang kalian suka lihat atau scene yang kalian suka lihat kalau ngomongin tentang Brugge. Selalu yang ditunjukin tuh ya bangunan-bangunan ini. Dan ini terkenal banget nih kalau kalian lihat foto-foto dari Brugge, itu pasti salah satunya ya bangunan ini. So, yang kafe-kafe yang berjejer di Stadhuisnya, di Grote Marktnya Brugge. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di Grote Marktnya Brugge. Nah, di sana ada Belfort van Brugge. Terus di sini ada Stadhuisnya, ada balai kotanya. Terus ya di belakang-belakang situ tuh ada ya ini ya kafe-kafe yang terkenal itu, yang kalau kalian lihat di postcard, di foto-foto tentang Brugge itu pasti selalu muncul foto itu. Ya, jadi itu di situ emang diambilnya di situ oleh para fotografer handal. Saya mau foto bareng ini deh, bareng kuda deh. Kayaknya gimana gitu. Tapi saya takut. Ini aja dari jauh aja deh. Sekarang sudah mau jam 3 ya. Saya tuh sebenarnya harus pulang. Kenapa? Karena malam ini, sore ini saya mau nyantai di sofa. Ya, sekarang udah saatnya pulang kayaknya deh. Hampir semuanya udah kita kunjungin ya. Dan pulangnya lewat mana? Lewat sini, lewat sana, sama aja sih. Mungkin lewat sana aja kayaknya, soalnya lebih ini. Akhirnya kita sampai di penghujung hari. Sebenarnya belum penghujung hari sih. Cuman ya gitu. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya kalau belum. Oke, selamat sore dari Belgia. Dah. Lihat deh, muka gue udah gembel banget kayak gini, udah kayak ini ya, apa sih? Gue gembel deh pokoknya. Mana duit habis. Sedih banget sih hidup gue. Kita mau pulang nih, cuman gue mau pulang tapi nggak tahu jalan pulang tuh kemana.